Bilangan berpangkat. Halo anak-anak, pada bab ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan melihat apa saja penerapan konsep bilangan berpangkat ini yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, salah satu permasalahan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap saat. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, antara lain kematian, kelahiran, dan migrasi. Dan ternyata dari permasalahan pertumbuhan penduduk tersebut, untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah digunakan rumus tertentu, salah satunya melibatkan operasi bilangan berpangkat. Anak-anak, kita akan melihat apa definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Oke anak-anak, perhatikan contohnya ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok dan 5 disebut sebagai pangkat. Oke, saya ulangi lagi ya. 3 pangkat 5. 3 disebut bilangan pokok atau basis. Dan 5 disebut pangkat atau eksponen. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Dan yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bilangan berpangkat positif dulu ya. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat positif seperti yang kalian lihat, ada 5. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana untuk M lebih dari N dan B tidak sama dengan 0. Berikutnya yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat, AB dipangkatkan M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Dan yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Perhatikan contoh untuk sifat yang pertama ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Untuk yang kedua contohnya, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 7 sama dengan 3 pangkat 12. Jadi anak-anak, untuk perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah. Oke, perhatikan contoh sifat yang kedua ya. Untuk pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurang. Pada soal 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat 1. Oke, untuk sifat yang ketiga perhatikan ya. Pemangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. Sekarang perhatikan contohnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Untuk contoh sifat yang keempat adalah 3 kali 5 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi, bilangan yang ada di dalam kurung semuanya dipangkatkan 2. Untuk contoh sifat yang terakhir hampir sama dengan sifat yang keempat.
Hanya saja ini bentuknya adalah pembagian. Contohnya 5/6 dipangkatkan 3 akan sama dengan 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Jadi semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan 3 ya. Bilangan berpangkat 0. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Perhatikan contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 12 pangkat 0 sama dengan 1, 25 pangkat 0 sama dengan 1, 34A pangkat 2B pangkat 0 sama dengan 34A pangkat 2. Untuk berikutnya, bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif. Apabila A elemen R, A tidak sama dengan 0 dan N ialah bilangan jadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya kalian perhatikan contohnya ya. 9 pangkat min 2 sama dengan 1 per 9 pangkat 2. Untuk contoh yang berikutnya, perhatikan 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Untuk selanjutnya anak-anak, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Oke, terima kasih.